Halo semuanya, baik lagi di Limbs Eksotik dari Limbs Reptil. Hari ini kita mau ngobrolin masalah makanan tegu ya. Nah, khususnya ikan. Kebetulan ini gue lagi browsing juga. Ikan yang bagus buat tegu tuh apa ya? Nah, sebagaimana kita tahu, tegu itu saat ini kan terbagi dua dulu. Tegu Argentina dan tegu Kolombia. Tegu Argentina itu omnivora ya. 60%-nya makan protein, 30%-nya makan sayuran, 10%-nya makan buah. Sedangkan kalau tegu Kolombia itu karnivora. 90%-nya protein dan 10%-nya sayuran. Cuma karena kita kebiasaan miara tegu Argentina tuh jarang ya yang ada yang ngasih buah, ngasih sayur. Jadi mereka tuh jadi karnivora di tangan owner atau kiper ya. Seperti gua juga. Nggak tahu gua mau ngasih makan sayur apa gitu kan. Terus tegunya juga nggak mau karena udah kebiasaan di penangkaran dikasihnya daging. Kayak gitu ya. Nah, sekalian kita mau ngecek apakah lele itu baik nggak ya buat tegu. Ini para bocil lagi bantuin kita nangkepin lele buat tegu. Yuk, nanti kita cek bareng-bareng sebenarnya makanan yang baik buat tegu khususnya di daging ya. Itu apa aja sih? Mari kita mulai. Kita ambil datanya dari Tegu Food Option dari Reptifiles ya. Nah, di sini ditulis juga whole food item are ideal because they're more than just muscle atau protein. Jadi whole food itu paling ideal ya buat tegu. Nah, karena dalam whole food, jadi whole food itu satu makanan full ya, nggak dipotong-potong. Misalnya ayam yang gak dipotong, masih full, masih hidup. Ikan, karena di dalam whole food itu ada vitaminnya, mineralnya, amino acid, ada muscle, bone, tulang ya, organ, rambut, kuku, banyak di dalam whole food. Nah, jadi di bagian daging itu di sini dituliskan ada jantung sapi, ayam dan ayam puyuh, ayam giling atau kalkun, telur dengan cangkang mentah atau direbus, ikan, udang katak ya, tikus, daging kelinci, hamster, gerbil, dan ular tidak berbisa. Terus kenapa kalau di orang luar itu sangat jarang ada yang ngebahas soal tegu dikasih ikan lele? Kita mau cari ya alasannya kenapa di dalam ikan lele itu mengandung apa. Jenis ikan kalau orang luar ya, di sini gue liatnya mereka tuh ngasih ikan bass, catfish, goldfish, herring, makarel, smelt, tuna, dan whitefish. Freshwaternya, untuk freshwater fish ada catfish, tilapia, dan salmon. Jauh ini sih gue nggak ngeliat ada yang negatif tentang catfish atau ikan lele ya. Tapi orang luar itu bener-bener spesifik sama kebersihan dari lelenya. Misalnya lelenya itu nggak sehat,
nggak fresh. Jadi kalau kita mau beli ikan atau kasih makanan ke tegu itu harus yang fresh. Itu makanya tujuan gua adalah beli ikan di pasar yang masih hidup, gua taruh dulu di rumah. Jadi biar ikannya tuh hidup dulu, kasih makan dan bla bla bla. Mungkin kalau ada dia punya penyakit atau apa, itu bisa hilang, bisa sembuh. Makanannya sehat-sehat, jadi lelenya sehat, jadi fresh buat tegunya. Daripada kalian beli lele mati yang udah dipotong, kita nggak tahu ya itu ada penyakit apa, ada bakteri apa di dalamnya. Mendingan gue saranin beli yang hidup aja. Mau ikan, ayam, tikus, yang hidup aja buat tegunya. Jadi fresh dan menyehatkan. Ya guys, gue nggak nemuin apapun masalahnya. Kebanyakan sih masalah keburukan ikan lele itu karena proses peternakannya ya. Ini ada 2 contoh keburukannya, yaitu bisa memicu munculnya kelenjar tiroid. Nah, pasalnya banyak peternak ikan lele yang menggunakan bangkai hewan sebagai bahan pangan ikan lele, termasuk kotoran hewan seperti dari kandang ayam ataupun kambing. Semua hal ini dapat menimbulkan pembengkakan serta peradangan akibat peningkatan cairan tiroid. Terus ada lagi berkembang biaknya kandungan bakteri aktif. Nah, ini dikarenakan masih banyaknya tambak lele yang berada berdekatan dengan jamban buang air. Meskipun ikan lele merupakan jenis ikan yang mampu bertahan di air kotor, tetap saja ikan tersebut dapat terkontaminasi bakteri aktif dan logam berat yang menyebabkan diare dan sakit perut. Jadi sejauh ini lele sih sehat-sehat aja buat tegu ya, buat manusia juga. Cuma kalau gue saranin kalau kalian beli ikan lele kayak gini, kepalanya buang aja karena itu keras, dan kalau digigit kan dia bisa patah dan bisa melukai bibir tegu kalian. Nah, buang aja kepalanya sama itunya ya, apa sih yang tajam-tajamnya itu, tilnya gitu. Kalau mau lebih hati-hati lagi, misalnya buat tegu yang baby, kalian bisa potong aja lelenya yang dari hidup ya, jangan beli lele potongan, yang dari hidup, terus potong kecil-kecil, tulangnya buang kayak gitu. Kalau menurut gue sih keburukan lele adalah dia itu lemaknya banyak. Nah gitu ya, jadi jangan sering-sering kasih lele. Bitcoin ini makannya seminggu sekali guys, lele full. Nah terus kalau beli lele, taruh aja dulu, pelihara dulu lelenya. Jadi beli sekalian banyak, misalnya sekilo, terus dipiara dulu lelenya, biar kita ini dulu, tangkar dulu, penangkaran dulu ya, biar lelenya tuh pada sehat-sehat. Kita kasih makan, airnya bersih, karena kita tahu lele itu hidupnya di air kotor, dan kita nggak tahu peternakan lelenya tuh gimana. Dia pakai kotoran, pakai ngasih makannya ya, pakai bangkai hewan gitu-gitu, kita nggak tahu. Jadi nyebabin banyak bakteri dan bisa buruk juga buat ego kita. Kalau soal pengalaman kepala tegu yang keras, itu gue ngalamin dulu. Gue punya tegu jantan namanya Baba. Nah dia itu hampir lele mulu makannya ya, dan gue ngasih makannya tiap hari, jadi badannya gendut banget. Nah akhirnya suatu saat bibirnya itu luka karena kepala tegu yang keras. Jadi kalau digigit kepala tegunya kan retak tuh, akhirnya jadi tajam-tajam dan bibirnya luka, akhirnya menyebabin bibirnya itu sampai keluar-keluar gitu, bengkak. Nah itu juga bahaya ya buat tegu kita. Jadi hati-hati, porsi besar kecilnya ikan lele juga dilihat aja, kita amati aja bentuk mulut tegu kita, kira-kira ini bakalan susah nggak ya dia nelannya. Kalau susah ya belah dua aja kayak gitu. Cuma kalau untuk hemat, ikan lele itu hemat banget kalau buat tegu kita, daripada kita beli mencit karena susah dicari dan harganya lumayan mahal kayak gitu. Cuma best lebih baik ya mencit atau red buat tegu kita. Kalau di manusia itu kebanyakan buruknya adalah karena tadi bakteri aktif sama kelenjar tiroid, juga karena
Biasanya kalau misalnya pecel lele gitu-gitu dia masaknya pakai minyak-minyak jelantah gitu ya, minyak-minyak bekas. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit jantung katanya di sini ditulis. Sama juga pertumbuhan sel abnormal buat manusia ya, karena minyak itu. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, nyaksiin dari awal. Nanti kita ketemu lagi bahas berbagai macam hal lagi soal pelihara hewan-hewan yang ada di Lims Exotic. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you ya. Sehat-sehat selalu. Dadah. Dadah Teguh, mau ditutup. Dadah dulu, dadah. Dadah. Mau papi mau